warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niti Kurnia SPD dari SMK Citra Bangsal Mandiri Purwokerto, sekaligus mahasiswi PPG dalam Jabatan 1 Universitas Pancasakti Tegal. Hari ini, Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan pembelajaran secara daring dalam rangka UKIM PPG 2021. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Baik, hari ini bertemu lagi dengan Ibu pembelajaran Bahasa Indonesia ya. Hari Senin, tanggal 19 Juli 2021. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk dipimpin berdoa salah satu. Hari ini berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Silahkan anak-anak mengisi presensi melalui Google Form yang sudah Ibu kirimkan melalui WA Group ya. Itu untuk bukti bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Nggih, baik Bu. Baik, Bu. Baik Bu. Baik, jika sudah presensi, Ibu akan melanjutkan pembelajaran. Pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari apa ya, anak-anak? Ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu? Teks eksposisi Ibu. Ya, teks eksposisi. Apa saja kita membahasnya? Mempelajari tentang apa saja? Struktur. Struktur. Tentang Kemudian kaidah kebahasaan. kaidah kebahasaan. Lanjut. Langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Ya, jadi kita sudah menulis teks eksposisi ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita berbeda, yaitu tentang cerita hikayat. Kompetensi dasar hari ini yaitu 3.7 mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, baik lisan maupun tulisan. Untuk IPK-nya yaitu mengidentifikasi karakteristik cerita rakyat atau hikayat, kemudian menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, menganalisis isi pokok yang terkandung dalam hikayat. Tujuan pembelajaran hari ini, nanti kalian yang pertama dapat mengidentifikasi karakteristik hikayat dengan benar. 2. Menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat dengan tepat. Yang 3. Menganalisis isi pokok yang terkandung dalam hikayat dengan benar. Apa sih manfaat dari mempelajari hikayat? Menurut kalian apa anak-anak? Bisa menambah pengetahuan lain. Hiburan. Bisa untuk menghibur, betul sekali, tepat. Jadi selain Bisa melestarikan kebudayaan. melestarikan budayaan, tepat sekali ya, Mbak Novi tadi menjawab. Oke, jadi memang betul manfaat mempelajari teks hikayat itu. Yang pertama, kita dapat melestarikan karya sastra hikayat Indonesia. Yang kedua,
bisa sebagai hiburan. Jadi kita terhibur ketika membaca hikayat. Selanjutnya menambah wawasan baik budaya maupun bahasa. Yang keempat, lebih santun dalam berbahasa. Sebelum memulai materi ya, coba kalian pernah membaca atau melihat suatu hikayat? Sudah pernah, Ibu. Sudah pernah. Bu. Apa contohnya? Hikayat Abu Nawas. Hikayat Abu Kayak Nawas. Malin Kundang, Bu. Terus Malin Kundang, Bu. Malin Malin Kundang. Kundang. Ada lagi? Legenda Danau Toba. Legenda Danau Toba, betul. Sebelumnya Ibu akan menampilkan video dari teks hikayat asal-usul Telaga Warna. Coba kalian simak video berikut ini. Asal-usul Telaga Warna. Pada zaman dahulu kala, di wilayah Sukabumi terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kuta Tanggehan. Kerajaan Kuta Tanggehan dipimpin oleh Raja Suwartalaya dan permaisurinya Ratu Purbamana. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai anak. Raja Suwartalaya pun pergi ke hutan dan bertapa selama beberapa hari. Akhirnya Ratu Purbamana melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana sangat menyayanginya. Menjelang ulang tahunnya yang ke-17, Gilang Rukmini meminta hadiah kepada ayahnya. Aku meminta setiap helai rambutku ini dipasangi dengan butiran berlian. Dengan perasaan sedih, Raja Suwartalaya masih berusaha memberikan hadiah yang indah untuk putrinya. Akhirnya kamu tumbuh menjadi gadis dewasa. Bukan hanya orang tuamu yang menyayangimu. Seluruh rakyat Kuta Tanggehan juga sangat menyayangimu. Sebagai wujud rasa sayang rakyat Kuta Tanggehan, mereka memberikan hadiah kalung emas berlian ini untukmu. Aku tidak sudi memakainya. Setelah berkata-kata kasar tersebut, Gilang Rukmini membanting kalung emas itu. Tangisan tiada henti rakyat Kuta Tanggehan itu pun membuat istana banjir oleh air mata. Seluruh kerajaan Kuta Tanggehan yang tenggelam oleh banjir air mata itu menjadi sebuah telaga. Warna indah itu dipercaya berasal dari perhiasan Putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga. Sekarang Ibu tanya, apa itu teks cerita hikayat? Izin jawab ya, Ibu. Ya, silakan. Hikayat merupakan salah satu karya sastra lama yang berbentuk prosa yang di dalamnya mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga istana, bangsawan, atau orang-orang ternama dengan segala kehebatannya, kesaktian, atau kepahlawanannya. Mbak Anissa, betul sekali, tepat ya. Jadi, hikayat itu salah satu karya sastra lama loh, Mbak. Betul? Cuma di sini bentuknya itu prosa. Di dalamnya biasanya mengisahkan kehidupan tentang keluarga dari istana, kaum bangsawan, atau orang-orang ternama dengan segala kehebatannya, kesaktian, ataupun kepahlawanannya. Contoh hikayat itu ada hikayat Abu Nawas, hikayat Abdullah, hikayat si miskin, bunga kemuning, hang tua, dan sebagainya. Apa saja karakteristik hikayat? Izin menjawab, Bu. Ya, Karakteristik teks hikayat 1 yaitu anonim. Anonim adalah tanpa ada penciptanya atau penulis. 2. Istana sentris. Biasanya terdapat kemustahilan. Yang ketiga, kesaktian. tepat sekali Mbak Berliana sudah menjawab dari karakteristik hikayat. Tadi sudah disebutkan bahwa anonim itu betul. Jadi hikayat itu tidak ada pemilik karyanya ditulis oleh siapa.
selalu turun-temurun. Yang kedua berasal dari istana sentris, karena menceritakan tentang kehidupan dari istana. Yang ketiga itu penuh dengan kemustahilan. Kemudian menceritakan tentang kesaktian, nanti terus ada statis dan bahasanya biasanya klise. Nah, ini adalah isi pokok hikayat. Yang pertama berkonsentrasi, tulis bagian-bagian penting yang terdapat dalam hikayat tersebut. Kemudian berpedoman pada 5W1H. Apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Itu kita cara menuliskan isi pokok dari suatu hikayat. Sekarang nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat apa saja. Yang pertama itu adalah nilai religi atau agama. Ini adalah nilai yang dikaitkan dengan agama. Contohnya apa, Mbak? Untuk nilai religi, adakah yang tahu? Jawab, Bu. Ya, silakan. Ya, berdoa pada Tuhan. Mendengarkan nasihat orang tua. Jadi, kalau memohon doa kepada Tuhan, itu adalah contoh penerapan nilai agama. Yang kedua, nilai moral, yaitu nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Ada yang tahu untuk nilai moral contohnya apa? Isinya kayak Ibu. Ya, Tentang etika, attitude, sopan santun. Contohnya misalkan seperti murid pada guru jika mengucapkan salam. betul sekali, tepat. Ya, itu contoh dari nilai moral. Nilai sosial, yaitu nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Contohnya apa? Izin menjawab, Bu. berinteraksi dengan- Contohnya saling membantu. Saling membantu, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Itu adalah contoh nilai moral. Betul. Jika ada seorang sedang membutuhkan, misalnya dalam hikayat tersebut, dicontohkan seperti itu. Yang keempat, nilai budaya adalah nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Yang terakhir itu adalah nilai edukasi. Di sini yang selanjutnya adalah contoh mengidentifikasi karakteristik hikayat. Contohnya di sini mustahil. Kutipannya seperti ini. Suatu hari tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur Putri Kemuning. Keterangannya, tanaman indah yang tumbuh di atas makam Putri Kemuning. Itu mustahil tidak? Mustahil ya. Yang kedua, kesaktian. Suatu hari tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur Putri Kemuning. Sang raja heran melihatnya. Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putih. Daunnya bulat, berkilau bagai kalung batu hijau. Bunganya putih kekuningan warna. Keterangannya nih, berarti kalung putih kuning berubah menjadi tanaman indah saat dikubur. Kemudian istana sentris. Contoh kalimatnya, kutipannya, dahulu kala ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana. Jadi keterangannya sebuah istana yang dipimpin seorang raja yang memiliki 10 orang putri. Selanjutnya, ini contoh analisis nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat yang berjudul Batu Menangis, yaitu nilai moral. Sayangilah orang tua kita selayaknya mereka sangat menyayangi kita. Ya, bisa dibaca, ini kutipannya. Nilai sosial.
Meskipun orang-orang menghina orang tua kita harus berani membelanya, bukan malah ikut menghinanya dengan tidak mengakuinya. Ini bukti kutipannya. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan berkata pada gadis itu, "Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakang itu ibumu?" Namun, apa jawaban anak gadis itu? "Bukan," katanya dengan angkuh. "Ia adalah pembantuku." Kedua ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanan. Tak seberapa jauh mendekati lagi seorang pemuda dan bertanya kepada anak gadis, "Hai manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" "Bukan, bukan," jawab gadis itu dengan mendongakkan kepalanya. "Ia adalah budak." Begitulah setiap gadis itu bertemu dengan seorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya, selalu jawabannya itu. Ibunya diperlakukan sebagai pembantu dan budaknya. Ini adalah contoh nilai agama. Ridho orang tua adalah ridho Allah. Jadi kita harus menghormati dan menyayangi orang tua. Di dalam kutipannya sudah dijelaskan di bawahnya. Selanjutnya, contoh analisis pokok-pokok yang terkandung dalam hikayat Bunga Kemuning. Nanti di sini sudah ada kutipannya, baru kalian menyimpulkan isi pokoknya apa. Contohnya, Ibu contohkan satu. Hikayat ini menceritakan tentang seorang raja yang terpaksa mengasuh sendiri 10 orang putri karena istrinya telah meninggal dunia. 10 putrinya itu sangat nakal dan manja. Nah, ini bukti-bukti kutipannya. Berikutnya, hanya satu putri yang tidak nakal dan tidak manja, yaitu putri kuning. Ini bentuk dari kutipannya, sudah disebutkan di sini, bisa kalian baca ya. Selanjutnya, ketika ayahnya akan berpergian, 9 putrinya minta dibawakan oleh-oleh, baju dan perhiasan yang mahal. Sedangkan putri kuning hanya minta ayahnya pulang dengan selamat. Ya, baik. Coba ada yang bisa menyebutkan tadi karakteristik hikayat? Menjawab, Bu. Ya, silakan. Karakteristik teks hikayat, 1 yaitu anonim, yaitu Betul. tanpa ada pencipta atau penulis. 2 yaitu istana sentris, biasanya terdapat kehidupan dari istana. Yang ketiga yaitu kesaktian. Ya, betul sekali Mbak Berliana sudah menjawab itu tadi karakteristiknya. Kemudian nilai-nilai yang terkandung, apa saja tadi? Izin jawab, Ibu. Ada Silakan, Mbak Anissa. nilainya yaitu ada nilai agama, moral, sosial, budaya, dan edukasi. Betul sekali. Baik, sekarang kita akan berdiskusi. Ibu akan bagi untuk pembagian kelompoknya. Jadi, nanti Ibu akan mengadakan penilaian melalui LKPD. Ini Ibu akan share LKPD-nya, bentuknya seperti apa. Sebentar, Ibu jelaskan ke kelompoknya. Ini pembagian kelompoknya sudah dapat dibaca ya di layar kalian. Oke, ini untuk LKPD-nya ya. Nanti kalian sudah Ibu bagi kelompoknya. Cara menjawabnya seperti ini. Kalian beri identitas kelompok berapa, kelas, dan nama anggotanya. Kemudian di sini sudah Ibu cantumkan dari narasi telaga warna. Teksnya sudah Ibu cantumkan di sini. Nah, nanti menjawabnya kalian di bagian kotakan ini, tabel ini. Kemustahilan, kutipannya apa? Istana sentris, kutipannya apa? Ini untuk mengidentifikasi karakteristik dari teks hikayat. Kemudian yang kedua, menganalisis
nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam teks cerita Hikayat Telaga Warna, kalian mengisikannya di tabel berikut ini. Nah, ini untuk isi pokoknya. Sudah ada kutipan teksnya, kalian untuk menjawab isi pokoknya seperti apa. Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Namun tidak keluar dari Google Meet ini. Silakan Ibu mulai dari sekarang untuk diskusi. Persilakan. Baik, Bu. Ya, selamat mengerjakan. Jika ada yang kurang paham, silakan ditanyakan di Google Meet saja, ya. Baik, Bu. Selamat mengerjakan, Ibu pantau dari sekarang. Ingat ya anak-anak, ini untuk penilaiannya, Ibu juga menggunakan nilai keaktifan dalam diskusi. Jadi, ketika kalian berdiskusi, silakan maksimalkan tugas dari kalian masing-masing. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai 15 menit ya. Sekarang, silahkan kalian presentasikan hasil diskusi kalian dengan kelompok, dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviani Rizky dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari diskusi kami. Dari kutipan teks, zaman dahulu ada sebuah kerajaan di Jawa Barat bernama Kutatangohan. Hari-hari Prabu Suwartalaya berdoa, suatu hari tiba-tiba terdengar suara gaib. Benarkah kau menginginkan keturunan Prabu Suwartalaya? Kata suara gaib tersebut. Ya, saya ingin sekali memiliki anak. Untuk isi pokoknya, raja bersemedi dan berdoa kepada Tuhan untuk dikaruniai keturunan. Sudah, Bu. Itu untuk isi pokoknya. Untuk karakteristiknya, yang termasuk kemustahilan yaitu Ratu Purbanahan dan rakyat Kutatangohan bertegun menyaksikan itu. Lalu tangis Ratu Purbanahan pecah. Dia sangat sedih melihat kelakuan putrinya. Akhirnya semua putri meneteskan air mata hingga istana pun basah oleh air mata mereka. Untuk nilai yang terkandung dalam cerita Rakyat Telaga Warna, ada nilai agama. Untuk konsep nilainya, memohon kepada Tuhan dengan berdoa. Untuk kutipan teksnya ada di akhirnya raja memutuskan untuk bersemedi. Dia pergi ke gunung dan menemukan sebuah gua. Di sanalah dia bersemedi, berdoa kepada Tuhan supaya dikaruniai keturunan. Setelah berhari-hari, Prabu Suwartalaya berdoa. Suatu hari tiba-tiba terdengar suara gaib. kemudian nilai moralnya apa? Untuk nilai moral, konsep nilainya Putri Gilang Rukmini berperangai tidak baik. Ada di kutipan teks, beberapa tahun telah berlalu. Putri Gilang Rukmini tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Sayangnya Putri Gilang Rukmini sangat manja dan berperangai tidak baik. Selanjutnya untuk nilai budaya. Untuk konsep nilainya memberikan hadiah. Ada pada kutipan teks, rakyat berkumpul dan merencanakan hadiah istimewa untuk putri kesayangan mereka. Terima kasih, kita beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Tanggapannya, ada yang akan menanggapi jawabannya dari kelompok 1? Silakan. Hasil presentasi dari kelompok 1 sudah lengkap. Jawabannya hampir sama dengan jawaban kelompok saya. Terima kasih tanggapannya Mbak Marcel mewakili kelompok 4. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Berliana dari kelompok 2. Kutipan teks yaitu, maka Prabu Suwartalaya pun pulang dengan gembira. Benar saja beberapa minggu kemudian Ratu pun mengandung. Semua bersuka cita. Terlebih lagi ketika 9 bulan kemudian Ratu melahirkan seorang putri.
melahirkan putri yang bernama Gilang Rukmini. Karakteristiknya siapa yang akan mewakili? Silakan kelompok 2. Karakteristik hikayat Istana Sentris. Kutipan teks yaitu, seminggu lagi Putri Gilang Rukmini akan berusia 17 tahun. Prabu Suwartalaya akan mengadakan pesta syukuran di istana. Semua rakyat boleh datang dan memberikan doa untuk Putri Gilang Rukmini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Indriani dari kelompok 3. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk kutipan teks pun telah berlalu. Putri Gilang Rukmini tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik jelita. Sayang, Putri Gilang Rukmini sangat manja dan berperangai tidak baik. Mungkin karena Prabu dan Ratu sangat memanjakannya. Mereka berharap suatu hari perangaian Putri akan berubah dengan sendirinya. Yaitu adalah isi pokok. Putri Gilang Rukmini tumbuh menjadi gadis yang cantik namun memiliki sifat. Untuk kutipan teks, 1 minggu lagi Putri Gilang Rukmini akan berusia 17 tahun. Hadiah istimewa yaitu kalung yang ditaburi batu satu warna. Untuk karakteristik kemustahilan yaitu suatu Ratu Purbamana dan rakyat Kota Tanggahan hanya bisa tertegun menyaksikan kejadian itu. Tanggahan tenggelam dan terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Karakteristik Istana Sentris. Seminggu lagi Putri Gilang Rukmini akan berusia 17 tahun. Prabu Suwartalaya akan mengadakan pesta syukuran di istana. Semua rakyat boleh datang dan memberikan doa untuk Putri Gilang Rukmini. Untuk nilai-nilai yang ada agama, konsep nilai memohon kepada Tuhan dengan berdoa dalam kutipan teks. Akhirnya Raja memutuskan untuk bersemedi. Dalam konsep nilai, Putri Gilang Rukmini berpengaruh tidak baik. Dalam teks, beberapa tahun berlalu Putri Gilang Rukmini tumbuh menjadi gadis cantik jelita. Sayang, Putri Gilang Rukmini sangat manja dan berperangai tidak baik. Untuk nilai budaya, konsep memberikan hadiah. Dalam teks, rakyat berkumpul dan merencanakan hadiah istimewa untuk putri kesayangan mereka. Akhirnya mereka memutuskan kalung yang sangat indah. Silakan untuk kelompok lain menanggapi dari penjelasannya Mbak Anggun. Jawaban dari kelompok 3 sama seperti dengan yang kami kerjakan. Kami tidak menemukan nilai edukasi, Bu. Sama ya jawabannya seperti itu. Isi kandungan dari hikayat ya, beda tidak? Atau sama tadi menemukannya? Beda tadi Mbak Berliana. Beda, Bu. Beda. Nah, bedanya berarti di bagian isinya. Untuk kelompok 4, kerajaan Kuta Tangguh yang dipimpin oleh Prabu Suwartalaya dan Ratu Purbamana namun belum memiliki seorang anak. Dalam kutipan teks, zaman dahulu ada sebuah kerajaan di Jawa Barat bernama Kuta Tangguhan. Kuta Tangguhan merupakan kerajaan yang makmur dan damai. Ya, sudah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Inu Putri dari kelompok 5. Kutipan teks, kini tiba saatnya rakyat mempersembahkan hadiah istimewa mereka. Mereka memberikan kotak berisi hadiah itu kepada Putri Gilang Rukmini, Prabu Suwartalaya. Hadiah yang diberikan rakyat tidak disukai oleh Putri Gilang Rukmini. Dia membanting kalung itu ke lantai hingga hancur. Prabu Suwartalaya, Ratu Purbamana, dan rakyat Kuta Tangguhan hanya bisa tertegun menyaksikan kejadian itu. Di pokok, Putri membanting kalung hingga hancur dan membuat ratu serta rakyat Kuta Tangguhan meneteskan air mata hingga membuat kerajaan tenggelam. Hasil dari kelompok 5 sudah lengkap, hampir sama dengan yang saya kerjakan, Bu. Oke, terima kasih anak-anak.
Beri applause semuanya, kalian anak-anak hebat sudah mengerjakan LKPD hari ini. Hari ini kita sudah mempelajari apa saja ya, anak-anak? Hikayat. Izin menjawab teks hikayat, Bu. Teks hikayat. Apa saja? Apa sih pengertiannya tadi? Mulai dari pengertian, kemudian ada karakteristik, kemudian ada isi pokok, selanjutnya ada nilai-nilai. Tadi apa itu hikayat? Hikayat merupakan salah satu karya sastra alam berbentuk prosa yang di dalamnya mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan atau orang-orang terutama dengan segala kehebatan, kesaktian ataupun kepahlawanannya. Ya, itu betul Mbak Marcel. Itu pengertiannya. Contohnya apa tadi? Contoh dari teks hikayat apa saja? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Malin Kundang, Bu. Malin Kundang. Kemudian hikayat orang tua dan sebagainya. Untuk karakteristiknya apa saja tadi? Izin menjawab, Bu. Ada anonim, istana sentris, kemustahilan, kesaktian, statis, dan bahasa klais. Bagus sekali Mbak Mega. Selanjutnya nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat apa saja ya? Izin menjawab, Bu. Agama, moral, sosial, dan budaya. Betul. Itu tadi kita sudah mempelajari teks hikayat dan yang lainnya, mulai dari contohnya, pengertiannya, kemudian karakteristiknya, isi pokok, dan juga nilai-nilai yang terkandung. Maka kalian bisa menambah pengetahuan tentang teks hikayat dengan membaca buku untuk referensi lainnya. Untuk pertemuan yang akan datang, jadi kita akan mempelajari tentang menceritakan kembali isi teks hikayat. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Pesan Ibu, karena ini masih masa pandemi, kalian tetap menjaga jarak ya, terapkan 5M, tetap menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas, menjaga imun. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.